Buat lo yang belum dapat kerja atau susah cari kerja, padahal udah maksimal banget nulis CV, udah apply serajin mungkin ke lowongan sehari bahkan 50 atau 100, tapi ujung-ujungnya nggak pernah dapat panggilan. Dan lo mulai berpikir, kayaknya gue bodoh deh atau nggak kompeten. Kalau lo bingung kenapa, mungkin lo belum ngerti kondisi pasar kerja hari ini. Lo tau nggak kalau di Indonesia itu tingkat pengangguran usia 20-24 itu sekitar 17%. Yang artinya 1 dari 6 orang seumuran lo itu nggak punya pekerjaan. Dan nggak hanya itu, industri atau pasar kerja sekarang memang ada di dalam fase riset, di mana banyak banget pengaruhnya. Seperti 1, cycle ekonomi atau makroekonomi yang memang lagi sulit. Kedua, ada juga teknologi yang dinamakan artificial intelligence yang memang sedang beradaptasi dan tingkat adaptasinya itu cepet banget teman-teman. Bahkan setiap bulan kita ngelihat update AI, kemampuan-kemampuan AI yang baru, yang akhirnya ngebuat pasar kerja bereaksi. Ada standar baru yang cenderung tinggi dan juga mementingkan efektivitas dan efisiensi. Impact dari aspek-aspek tersebut itu menyebabkan lowongan makin dikit, saingan makin banyak, dan juga kebutuhan talent yang cenderung multitasking tapi efisien. Sementara lo baru lulus dan gak punya pengalaman sama sekali. Terus pertanyaannya, apa sih yang harus kita lakuin? Apa kita cuma bisa pasrah sama kondisinya? Sekarang gue kasih lo 4 step atau 4 langkah konkret yang bisa lo lakuin sampai akhirnya lo bisa landing the job atau bisa jadi relevan di pasar kerja yang sekarang. Jangan lupa tonton sampai habis karena step-stepnya itu saling berhubungan. Yang paling pertama adalah upgrade skill yang relevan dan juga terpakai di industri atau pasar kerja. Dunia kerja tuh sekarang berubah cepat banget. Skill juga berubah sangat cepat. Kita nggak bisa menyamakan misalnya desainer di tahun lalu sama di tahun ini, itu jauh berbeda. Digital marketer di tahun lalu sama tahun ini, itu skill setnya jauh berbeda. Makanya terutama untuk teman-teman yang baru lulus kuliah, itu akan menjadi salah satu shock terapi. Karena seringkali memang kuliah itu bagus, tapi kurikulumnya kurang update, jadinya nggak relevan. Makanya penting banget untuk teman-teman ngelakuin riset sehingga tahu skill apa yang ingin teman-teman dalemin. Contoh kayak kalau teman-teman lulusan desain, teman-teman bisa belajar UI UX. Kalau teman-teman lulusan data atau tertarik dengan data, teman-teman bisa belajar data science atau bahkan sekarang ada AI engineer. Teman-teman juga bisa belajar software development, front end development, dan juga kalau teman-teman digital marketer, teman-teman harus tahu juga bagaimana memanfaatkan AI. Nah, hal-hal tersebut yang bisa akhirnya teman-teman kejar gitu. Karena pada akhirnya kalau kita mau jadi relevan, kalau mau kita punya value di market, kita juga harus tahu apa sih yang benar-benar dibutuhin oleh market. Oke, terus nomor 2 yang paling penting adalah punya portofolio yang real. Setelah lo belajar tadi, setelah lo punya skill relevan, jangan sampai lo simpen skill lo. Simpen skill lo tuh apa artinya? Ya lo cuman pinter sendiri atau cuman mau ngerjain project yang lo inisiatif sendiri. Karena project yang kita inisiatif sendiri tuh biasanya kita suka banget sama projectnya. Atau project-project fiksi itu biasanya bisa diatur tuh requirement-nya. Berbeda sama real project. Real project itu ngasih banyak tantangan yang bahkan lo gak pelajarin di teori. Kayak misalnya lo ketemu klien yang penuh dengan keterbatasan, lo ketemu deadline yang kadang-kadang di luar logika, dan juga bahkan lo ketemu revisi atau bahkan budget yang sangat minimal. Itu memang terdengar sangat mengerikan atau terdengar kadang-kadang kayak membuat pain point tersendiri ya untuk teman-teman yang ngerjain. Tapi sebenarnya hal-hal tadilah yang membentuk dan membuktikan bahwa skill yang udah dipelajarin oleh teman-teman itu sudah terbukti apa belum. Kesulitan-kesulitan tersebutlah yang akhirnya ngebuat teman-teman atau menuntut teman-teman untuk belajar berpikir kritis sehingga nantinya teman-teman bisa punya value dan yang paling penting percaya sama kemampuan atau skill yang udah dipunya oleh teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat langsung impact dari skill teman-teman itu seperti apa. Satu tips dari aku sebenarnya tentang real project, alangkah bagusnya teman-teman punya mentor atau punya guru. Dan kalau bisa mentor dan gurunya itu berpengalaman atau praktisi sehingga dia bisa ngebantu cara kerjanya teman-teman. Seperti yang kita bahas tadi, kalau real project itu terasa gampang, itu nggak mungkin teman-teman. Itu kayak project fiksi. Real project itu pasti menantang teman-teman. Nah, ketika kita punya mentor, ketika kita punya orang yang udah merasakan itu bertahun-tahun, punya pengalaman yang bertahun-tahun, pasti cara kerjanya teman-teman akan dievaluasi
dan juga directionnya teman-teman akan dievaluasi. Dan cara tersebutlah yang akhirnya ngebuat kita makin yakin dan juga kita juga bisa makin cepat untuk menyelesaikan project-projectnya sampai bahkan menyimpulkan portofolionya. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah personal branding. Banyak orang yang bilang bahwa personal branding itu bagaimana cara kita untuk terlihat profesional. Tapi sebenarnya yang jarang dibahas adalah personal branding itu juga tentang bagaimana kita bisa jujur dan otentik. Nah, lo udah belajar nih skill baru, skill yang relevan. Lo udah juga ngehandle real project tadi. Kalau udah ngelakuin ini, ya ceritain apa adanya gitu. Ceritain ketika kamu ngehandle kesulitannya apa, ceritain bagaimana kamu menghadapi keterbatasan tadi, share pengalaman tersebut, terus gimana kamu nge-solve-nya. Dan yang paling penting adalah kamu harus ceritain impact-nya. Walaupun impact-nya nggak besar, tapi seenggaknya orang-orang tuh bisa ngelihat gimana sih cara berpikir kamu, gimana sih cara kamu untuk menyelesaikan masalah, dan hal-hal tersebutlah yang sebenarnya menjadi personal branding yang bisa dipercaya. Ingat teman-teman, percuma kita punya skill yang bagus, percuma kita punya skill yang keren banget, tapi kita nggak dipercaya sama orang. Tapi kadang-kadang ketika kita malah menunjukkan suatu kejujuran, menunjukkan bahwa masalah yang kita temukan seperti apa, proses belajar kita seperti apa, orang akan merasa nyaman karena orang bisa melihat bahwa anak ini tuh menghadapi tantangan tertentu dan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi ini sangat nyambung teman-teman. Kenapa tadi aku bilang saling terkoneksi? Personal branding yang dibangun dari real project itu pasti berbeda. Dan aku sendiri pun punya pengalaman untuk melihat beberapa anak didikku sendiri yang memang pintar, yang memang jago dalam menceritakan study case-nya secara jujur, itu selalu memiliki karir yang lebih eksponensial dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Karena sebenarnya kalau ditanya kenapa, bukan masalah eksekusi, bukan masalah sekedar presentasi, tapi trust. Bagaimana personal branding kamu bisa ngebuat trust ke orang lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah networking. Sering sekali aku melihat bahwa banyak orang yang bilang networking itu tentang kenalan sama orang banyak, ataupun gimana caranya kita jago ngomong ke orang. Tapi kadang-kadang ada satu skill underrated di dalam networking. Dan kebanyakan mungkin teman-teman praktisi kalau nonton ini akan paham gitu, bahwa skill yang paling underrated adalah mendengarkan. Ingat teman-teman, tadi kita udah cerita step-stepnya. Kamu udah membangun personal branding misalnya di LinkedIn, di Instagram, menceritakan proses kamu udah menyiapkan itu. Kurang lebih itu jadi wadah untuk akhirnya ketika orang itu tertarik sama kamu bisa melihat value. Tapi seringkali ketika networking, kita itu nggak bisa ngebuat orang peduli sama kita sebelum kita duluan yang peduli. Jadi seringkali networking yang efektif itu adalah networking di mana orang itu bisa nyaman menceritakan pain points-nya dia, menceritakan apa yang dikerjakan. Teman-teman bisa mungkin secara praktikal bisa ikut seminar, workshop, atau bisa cold emailing ke LinkedIn. Tapi percuma menurutku ketika teman-teman ngelakuin hal-hal tersebut tapi nggak tahu gitu apa yang harus diomongin dan bagaimana untuk merangkai suatu percakapan. Sebenarnya cara untuk merangkai percakapan itu adalah gimana caranya teman-teman bertanya. Dan pertanyaan yang bagus itu adalah gimana caranya teman-teman mendengarkan setiap ceritanya. Jadi seperti pertanyaan itu selalu mengalur gitu. Dan ketika teman-teman selalu bertanya dan mendengar, orang jadi merasa diperhatikan atau dianggap manusia oleh teman-teman gitu. Siapa sih yang gak seneng didengar gitu? Semua orang tuh pasti seneng didengar. Dan akhirnya itu seringkali di bahkan kasusku sendiri ngebuat nama teman-teman atau personal branding teman-teman tuh secara tidak langsung disebar gitu sama orang-orang yang ngobrol tanpa bahkan kadang-kadang gak perlu disuruh gitu, mereka udah merekomendasikan. Ini penting sekali gitu karena terkadang kalau misalnya kita sangat berambisius ya, jadinya kita terlalu bisa dibilang hard selling atau pengen terlihat wah, ya itu memang bener sih, nggak ada salahnya. Kadang-kadang kita pengen untuk kelihatan wah kalau kamu pakai jasaku atau networking ke aku pasti dapat value-nya, itu nggak salah. Tapi percayalah teman-teman, pada akhirnya orang itu cuma peduli untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita tahu masalah orang-orang itu apa dan kita selesaikan. Oke, jadi kita recap langkahnya. Yang paling pertama, belajar skill yang relevan. Terus yang kedua, cari real project dan juga mentor yang berpengalaman. Terus yang ketiga, cobalah untuk melakukan personal branding. Jadi proses kamu belajar bahkan sampai nge-handle real project ini kamu ceritakan di personal branding kamu. Dan yang keempat adalah networking dengan empati dan telinga yang aktif mendengar.
Terakhir aku cuma mau ngingetin, gak perlu terlalu sempurna, gak perlu semuanya langsung dikerjain di saat yang bersamaan. Step by step aja, pelan-pelan aja. Yang paling penting kamu melangkah, dan semoga akhirnya step-step tadi bisa ngebantu kamu untuk landing pekerjaan pertama kamu.